Kelihatannya bergaul internasional ini, beliau ini bisa pede karena hubungan internasional banyak sekali. Ya, ngomongnya ya sok tahu aja, bang gitu kan. Karena pede itu karena banyak bergaul, nggak celingus gitu orang Jawa ya. Jadi, anak-anak muda sekarang ini kan nggak celingus. Jadi supaya jangan celingus ya gaul. Paling tidak Elon bilang dia terbang 32 jam tidak menyesal sampai di sini karena dia lihat satu perhelatan yang baik. Dan Elon pun sampai ikut bicara soal mangrove dan air. Itu mereka sangat mengagumi, dan tadi secara khusus misalnya Presiden Fiji menyampaikan ke saya enggak sulit percaya kalau tidak melihat sendiri betapa hebatnya Indonesia saat ini. Dan mereka mengagumi Tahura yang betul-betul pemerintah itu sampai detail memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Apa ini? Sama, Pak. Rekan-rekan sekalian, ini baru hari kedua dari World Water Forum yang kita lakukan, World Water Forum ke-10. Semua para peserta pendaftar sampai kemarin yang mendaftar di forum di Bali ini 21.000 lebih. Kalau dihitung dari mulai stakeholder meeting 1, 2 dan kick off-nya, semua sudah mencapai lebih dari 46.000. Jadi yang terbanyak dulu Brasil berapa dulu Pak Hendra? 70.000. 30.000. Nah, sekarang sudah melebihi Brasil 46.000. Ini semua bukan karena Pak Luhut, bukan karena Basuki, tapi karena Bali. Ya. Saya kira itu, Pak Luhut juga memang auranya Bali ini yang menarik orang. Mereka datang tidak hanya mendaftar satu, insya Allah dengan istrinya, kalau yang sudah beristri. Jadi banyak sekali pendaftarnya ini. Jadi alhamdulillah kita bisa mengadakan World Water Forum ini. Kita sebetulnya mengekspektasinya 13 sampai 15 ribu, tapi sekarang sudah sampai 21.000. Ini sudah, kalau ada Presiden World Water Council, ini sudah meningkatkan standar World Water Forum yang sudah dilakukan ke 10 kali atau 30 tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami laporkan yang baru saja kita selesaikan adalah ini ada 3 hal yang membedakan World Water Forum ke-10 ini. Okay. Pertama, di dalam World Water Forum baru pertama kali dilakukan KTT, yaitu konferensi tingkat tinggi para kepala negara. Biasanya itu tidak ada, begitu forum dibuka ya langsung kepada tematik dan proses-proses biasa. Tapi kita adakan KTT yang kemarin dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Yang kedua, baru pertama kali akan baru saja disahkan deklarasi menteri. Nanti akan saya bacakan hasilnya. Termasuk adanya yang ketiga, Kompedium, kita berhasil menginventarisasi di dalam World Water Forum ini dilakukan 113 proyek dengan anggaran 9,4 miliar dolar. Ini yang ada didaftar oleh Bappenas. Ya, ini adalah kegiatannya Bappenas untuk menginventarisasi proyek-proyek ini. Jadi ini adalah 3 konkret deliverables dari World Water Forum ke-10 ini. Ini juga arahan Bapak Presiden. Jadi kalau kita ada konferensi dunia, apa yang harus kita dapatkan dari itu? Salah 3-nya tadi ini. Belum termasuk nanti kalau ditanya apa manfaatnya untuk Indonesia, nanti Pak Menteri Parekraf akan bisa menjelaskan berapa dampak ekonominya terhadap
Bali terutama. Okay. Kalau kita lihat pasti pesawatnya penuh semua, hotelnya penuh semua, restorannya penuh semua. Tapi kalau hitung-hitungannya Pak Menteri Parekraf yang tahu. Untuk itu saya ingin melaporkan sekaligus pada Pak Menteri Koordinator sebagai Ketua NOC-nya tentang deklarasi Menteri yang baru saja dideklarasikan. Draftnya dibicarakan, dibahas 3 kali di Paris, di headquarter UNESCO, diikuti oleh 110 negara. Dan tadi ada 1 negara yang masih pengen memasukkan lagi karena beliau belum tidak ikut pada 3 rapat yang dahulu, tapi masih sudah bisa kita akomodasikan, bukan menambah tapi hanya kita bacakan. Izinkan saya membacakan ringkasan dari deklarasi ini. Kalau deklarasi ini oleh World Water Council dikategorikan sebagai diplomatic victory dari Indonesia. Karena ini memang baru pertama kali bisa merangkaikan, mengumpulkan semangat dari para menteri dari para negara itu. Bali 21 Mei 2024, di bawah kekuatan Indonesia, Forum Air Sedunia ke-10, WWF 10, telah mengesahkan deklarasi menteri sebagai hasil konkret diplomasi victory bagi Indonesia. Deklarasi disahkan di akhir pertemuan tingkat menteri WWF 10 yang dihadiri oleh 106 negara dari 27 organisasi internasional. Semuanya tadi menyampaikan. Pembahasan deklarasi dilakukan dalam 3 mekanisme di Markas Besar UNESCO Paris sejak November 2023. Dalam deklarasi tersebut, Indonesia mengusung 3 prioritas utama, yaitu pertama, pendirian Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim guna mengembangkan kapasitas, knowledge sharing, dan pemanfaatan fasilitas yang unggul. Sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib berada di garda depan untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan air dan sanitasi. Center of Excellence ini bukan hanya untuk warga negara Indonesia, engineer-engineer Indonesia, tapi juga untuk negara-negara South-South atau lebih mungkin Asia Pasifik. Kedua, mengangkat isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan pada pulau-pulau kecil. Meskipun dikelilingi perairan yang luas, Indonesia tetap memerlukan sistem kelola yang baik untuk mengatasi tantangan kualitas dan ketersediaan air bersih. Beberapa waktu yang lalu ada AIS di sini, jadi untuk Archipelagic Island Community States, ini kita tindak lanjuti dengan Water Resources Management di pulau-pulau kecilnya. Dan yang ketiga, pengusulan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day. Danau merupakan sumber pasokan air yang menghidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Peringatan Hari Danau Sedunia ini tidak sekedar simbolis, namun sebagai salah satu kunci utama untuk menjaga kelestarian danau di seluruh dunia. Untuk Indonesia kita tahu, semua sudah tahu, membangun bendungan buatan tidak gampang, apalagi sekarang untuk pengadaan lahannya. Danau sebagai bendungan alam. Sifat dari danau maupun bendungan itu eutrophication, pengkayaan dari air. Makanya ada enceng gondok dan sebagainya, sehingga danau bisa mati. Kita harus menjaga itu untuk memperpanjang hidupnya. Inilah gunanya, kayak pasti paling banyak yang tahu Danau Rawapening, sekarang tinggal seberapanya. Itu alami, itu proses eutrophication yang kita bisa lakukan memperpanjang umurnya. Inilah gunanya peringatan Hari Danau Sedunia ini. Selain deklarasi menteri, salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara. Sebanyak 113 proyek senilai $9,4 miliar.
Antara lain proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga dan proyek pengolahan air limbah domestik bagi 300.000 rumah tangga. Berbagai proyek ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai negara. Jadi tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk negara. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Bundulan. Saya kembalikan pada Pak Kansong. Ya, baik, terima kasih Pak Basuki, Menteri PUPR. Selanjutnya mohon Pak Menko ya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan World Water Forum di hari ketiga atau kedua ini, Pak. Silakan, Pak. Pak Basuki yang saya hormati serta teman-teman media, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Basuki keberhasilan pelaksanaan dari World Water Forum ini yang menurut ya paling tidak Elon bilang dia terbang 32 jam tidak menyesal sampai di sini karena dia lihat satu perhelatan yang baik. Dan Elon pun sampai ikut bicara soal mangrove dan air. Dan air ini memang masalah yang kritis sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Basuki tadi itu menjadi kontribusi pemerintah Indonesia terhadap dunia ini, yaitu 1,9 miliar dolar untuk 9,4 miliar dolar untuk 113 proyek yang disepakati selama forum ini tadi. Di samping pelaksanaan dari World Water Forum ini yang sudah berjalan dengan baik, ada juga kesan dari para kepala negara yang dibawa Presiden ke Tahura melihat penanaman mangrove yang dilakukan pada G20 yang lalu. Itu mereka sangat mengagumi dan tadi secara khusus misalnya Presiden Fiji menyampaikan ke saya enggak sulit percaya kalau tidak melihat sendiri betapa hebatnya Indonesia saat ini. Dan mereka mengagumi Tahura yang betul-betul pemerintah itu sampai detail memperhatikan. Nah, di samping itu kita juga ada satu hal yang sangat bagus, yaitu hasil Leaders Declaration dari G20 tahun 2022. Salah satu dari outcome-nya itu adalah Global Blended Finance Alliance. Itu kemarin di-launch oleh Presiden dan ada 9 negara yang terus langsung menjadi anggotanya dan ini menjadi organisasi internasional. Tadi pagi saya makan pagi juga dengan beberapa negara yang ikut menjadi founders, seperti misalnya United Emirates Arab. Mereka langsung minta segera ada pertemuan untuk menyusun programnya, karena ini program akan masuk pada Global South, jadi kerjasama negara-negara selatan dalam berbagai hal, termasuk tadi masalah air, termasuk masalah kemiskinan, termasuk masalah stunting. Jadi Indonesia punya platform untuk memberikan bantuan dalam gap financial yang terjadi di negara-negara berkembang. Dan ini saya kira juga menunjukkan leadership daripada Indonesia dan saya kira pencapaian Pak Jokowi selama 10 tahun jadi presiden yang menurut hemat saya satu pencapaian luar biasa karena organisasi ini tadi saya juga surprise juga beberapa menteri-menteri yang dari negara-negara founders itu tadi sudah langsung meminta untuk membuat program dan nanti 2 minggu tanggal 6 kami akan bertemu Zoom untuk membicarakan program itu. Nah, di samping itu juga sudah diresmikan kantor sekretariatnya dari Global Blended Finance Alliance itu di Sanur di Special Economic Zone itu sehingga itu menjadi kantor internasional di mana di dekat situ juga diresmikan kemarin research center untuk mangrove kerjasama antara Abu Dhabi, United Emirates Arab dengan Indonesia. Itu adalah inisiatif Royal Highness Muhammad bin Zayed dengan Presiden Joko Widodo. Saya kira itu pencapaian-pencapaian yang saya kira sangat banyak sekali dan ini saya kira hadiah dari kerja keras Bapak Presiden selama beliau jadi presiden yang hemat saya sangat luar biasa. Tadi saya lihat ini di luar tadi saya sama Bapak bicara sama Pak Bas
Waktu saya nampingin presiden juga Pak Basuki di mana, di Tahura. Ya kita ingat momen-momen yang lalu bagaimana mengerjakan itu Pak Basuki dulu, buat cungkupnya itu untuk ya Pak Presiden rupanya terharu juga mengingat itu semua tadi. Jadi ya sangat sentimental. Semua pasti ada akhirnya. Tapi yang bagus saya kira contoh, mudah-mudahan para teman-teman media menangkap kemarin Presiden waktu pembukaan dari World Water Forum memperkenalkan Presiden terpilih kepada internasional, dan itu sangat diapresiasi banyak sekali bahwa melihat kontinuitas pembangunan Indonesia. Jadi itu saya pikir satu tradisi yang ke depan harus dipegang oleh bangsa ini. Jadi bangsa yang besar itu bisa membuat satu tradisi yang baik, yang memelihara kontinuitas daripada pembangunan satu bangsa. Itu saja mungkin dari saya. Oke. Saya tambahkan ya rekan-rekan sekalian, ini tentang pelaksanaan dari World Water Forum ini. Oke. Kita melibatkan generasi muda dari semua KL. Ya, jadi LO itu bukan profesional, tapi profesional pegawai negeri itu, LO kita itu, ya. Jadi generasi muda dari PU, dari semua KL kita libatkan, kita training. Dari PU itu ada yang lamaran, ya bukan lamar, kita daftar untuk lebih dari 100, yang diterima cuma 87, karena kita train, kita seleksi betul untuk menjadi LO. Ya, ini satu kesempatan bagi generasi muda. Untuk dosen-dosen, kami juga mengirim semua dosen-dosen dari semua universitas di provinsi, dibiayai oleh PU masing-masing 5, dipilih. Nah, ini mau saya kumpulkan juga nanti. Ini kesempatan untuk ikut di dalam forum-forum internasional mumpung di Indonesia. Oke? Jadi saya kira banyak sekali side benefit untuk itu. Ya. Jadi ada sekitar 78 dari universitas yang kami bisa kirimkan ke sini, belum yang mengirim sendiri. Oke, jadi saya kira banyak sekali kesempatan untuk kita bergaul. Kelihatannya bergaul internasional ini, beliau ini bisa pede karena hubungan internasional banyak sekali. Ya, ngomongnya ya sok tahu aja, bang gitu kan. Karena PD itu karena banyak bergaul, nggak celingus gitu orang Jawa, ya. Jadi, anak-anak muda sekarang ini kan nggak celingus. Jadi supaya jangan celingus ya gaul. Oke, ini nggak terasa, ini educationnya ada di situ, gitu. Nggak ada tambahan, Pak? Ya, terakhir dari saya sebenarnya tadi malam kita mengundang semua komandan-komandan sektor Citarum Harum, itu 297 km, itu yang dikerjakan Mas Basuki selama 7 tahun terakhir ini. Banyak mungkin tidak aware mengenai ini. Jadi sungai ini dulu oleh Washington Post disebut the dirtiest river on earth, jadi sungai terkotor di seluruh dunia. Tapi sekarang sungai itu sudah lumayan bersih, ya saya tidak katakan sekarang ikan-ikan sudah hidup dan sudah mulai bisa dimakan. Tapi tetap masih kita jaga kebersihannya. Dan kemarin kami sepakat nanti akan buat acara ngundang presiden, karena dulu presiden yang memulai, ya presiden nanti akan meresmikan itu. Jadi satu kerjasama yang luar biasa juga, ternyata bangsa ini bisa membersihkan sungai yang begitu kotor. Dan kita buat buku yang menurut saya sangat bagus, ditulis oleh teman-teman anak-anak muda, persis yang disampaikan oleh Pak Basuki. Semua kita mau anak muda, karena negeri ini miliknya kita semua dan milik anak-anak muda. Itu aja, banggalah kalau jadi orang Indonesia. Terima kasih. Baik, Pak Menko mohon izin Pak Bas, bila ada pertanyaan. Pak Dirjen cukup ya. Ada 2 pertanyaan ya, banyak sekali. 2 pertanyaan in the back, di belakang.